para sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rino Duktin Altum, dalam Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Malaysia, Sabtu 18 April 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu, karena Engkau telah memberikan kabar baik, kabar sukacita kepada kami, yakni Yesus Kristus Putra-Mu yang bangkit dari mati. Kami berterima kasih karena Ia datang untuk meyakinkan kami, menguatkan kami, mengajak kami untuk menjadi kabar baik bagi sesama. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami di pagi hari ini, agar dapat mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan menghayatinya dalam hati, dan nantinya kami wartakan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi kabar baik bagi sesama. Para sahabat sekalian, apa yang kita ceritakan kepada orang lain atau kita kisahkan kepada mereka hanya betul-betul menjadi kabar yang menggembirakan, kabar yang membawa sukacita, kalau kita yang mewartakannya adalah orang baik. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah pertentangan antara di satu pihak orang-orang yang mewartakan kabar baik, tapi di lain pihak berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya akan kabar tersebut. Maria Magdalena yang telah menyaksikan dan bertemu dengan Tuhan datang mewartakan kabar itu kepada murid-murid yang lain, tetapi mereka tidak percaya. Demikian pun kedua murid yang pergi ke Emmaus dan balik lagi dan menceritakan kisah pertemuan mereka dengan Yesus yang bangkit, tapi sekali lagi mereka tidak percaya. Dan akhirnya Yesus sendiri datang ke tengah-tengah mereka. Yesus lalu menghardik ketidakpercayaan atau kedegilan
hati mereka. Para sahabat sekalian, pelajaran penting apakah yang kita dapatkan dari kisah Injil hari ini yang bisa kita terapkan dalam hidup harian kita? Pertama, di tengah kecemasan, ketakutan karena penyebaran virus corona ini, maka sebenarnya kita diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah menerus mewartakan berita hoax atau berita yang menyedihkan, berita ketidakmampuan pemerintah dan para medis, ataukah pilihan kedua adalah mewartakan kabar yang menggembirakan, seperti keberhasilan para medis atau meningkatnya jumlah pasien yang tersembuhkan, juga tentang berita-berita sukacita dari keluarga-keluarga kita masing-masing selama masa stay at home. Anda harus memilih dan melakukannya. Kedua, tentunya dalam tugas pewartaan kabar sukacita atau Injil, kita berhadapan dengan banyak orang dengan tipe yang beragam. Ada yang mendengar tetapi tidak percaya, yang lain mendengar dan menghayatinya, dan bahkan ada yang sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang kita wartakan. Kita bagaikan berjalan di atas kerikil-kerikil yang tajam dan jalan yang di tepis kanan dan kiri berduri-duri. Apa yang harus kita perbuat? Mintalah kepada Tuhan agar Ia memberikan kaki yang kuat, agar Anda dapat berjalan di atas kerikil-kerikil yang tajam itu. Ketiga, kita hanya bisa mewartakan kabar gembira itu, dan kabar itu akan sungguh-sungguh menggembirakan orang lain ketika kita yang mewartakan itu adalah orang baik dan terpercaya. Ketika orang percaya kepada kita bahwa kita adalah orang baik, maka apa yang kita wartakan mereka akan dengarkan. Apa yang kita bagikan mereka akan terima, dan apa yang mereka terima itu akan mereka resapkan, lalu mengubah mereka, membuat mereka bertobat dan berubah. Karena itu para sahabat sekalian, di akhir pekan ini, marilah kita masing-masing menjadi kabar gembira, kabar sukacita, pertama-tama bagi sanak keluarga kita yang tinggal satu rumah dengan kita. Sesaat ketika setiap orang dalam keluarga itu menjadi orang baik, maka rumahmu akan dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan. Percayalah, apapun kekuranganmu, apapun kerapuhanmu, bahkan apapun dosa-dosamu, tapi kalau saat ini Tuhan memilihmu, maka Dia pun akan menyempurnakan Anda, dan Dia akan membuat Anda menjadi kabar baik bagi sesamamu. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan bagi Anda sekalian, bagi keluargamu di akhir pekan ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluargamu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.